Ya, saudara, untuk mengatasi pemberantasan narkoba dan obat-obatan berbahaya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin terhadap awak media yang bekerja di Bumi Serentak, Baregam. Beginilah suasana pada saat BNNK Batanghari melakukan sosialisasi dan tes urin terhadap awak media liputan di Batanghari. Demi menjaga marwah media, BNNK Batanghari juga melakukan tes urin. Untuk saat ini pihak BNNK sudah mengklaim melakukan pemetaan mengenai daerah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi mengatakan, untuk saat ini peningkatan peredaran narkoba sangat tinggi dan wilayah yang rawan yakni ada 6 kecamatan termasuk Kecamatan Mersam dan Bajubang. Kalau dilihat dari tingkat parah peredaran narkotika yang ada di wilayah kita Batanghari sendiri, apalagi dipengaruhi dengan adanya pengaruh COVID yang sudah 2 tahun ini, peningkatannya agak cukup signifikan. Kenapa? Karena mungkin di saat kelengahan yang di saat kita harusnya di rumah, mungkin si pengedar-pengedar ini memanfaatkan situasi itu sehingga peredaran ini ya betul-betul harus kita awasi betul-betul sehingga tidak akan bertambah lebih besar, bila perlu kita hilangkan di seperti itu pergerakan. Untuk wilayahnya sendiri, Pak, kalau di Batanghari ini? Kalau untuk di wilayah Batanghari ini sendiri, yang saya sampaikan tadi di sosialisasi tadi, dari 8 daripada kecamatan yang ada di Batanghari ini, itu kalau kita lihat dari zona kerawanan ataupun zona yang waspada itu semua, kalau untuk di tingkat waspada itu masih ada di 6 kecamatan. Untuk yang rawan itu ada di 2 kecamatan seperti di Mersam dan di Bajubang. Seperti itu. Gimana untuk upaya penekanan kita, Bang, di peredaran di wilayah itu? Nah, kebetulan kita punya program nasional ya, yang mana program kita itu kita prioritaskan kepada wilayah-wilayah yang rawan dengan indikator 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung. Apa itu 8 indikator utama? Adanya kejadian peredaran narkoba di sana, ada yang diupaya paksa ditangkap di sana, ada yang rehab di sana, ada yang diduga adanya bos pengedar-pengedar yang di sana, sehingga itu prioritas. Makanya kita masuk di sana dari segi seksi rehab, masuk di sana kita gempur, dari segi P2M juga kita masuk ke sana gempur, termasuk dari segi pemberantasan upaya paksanya kita gempur juga di sana seperti itu. Itulah kira-kira yang langkah-langkah yang kita laksanakan dalam menekan peredaran narkoba ini di wilayah yang sudah terindikasi rawan narkoba. Progres terhadap penggunaan narkoba sendiri yang dapat kita tekan, Bang, sampai saat ini. Jadi termasuk untuk di kegiatan kami ada 4 sebenarnya kegiatan kami, ada di dunia usaha, dunia masyarakat, di dunia pendidikan, dan di dunia pemerintahan. Dan ini tentunya karena keterbatasan daripada kegiatan kami sifatnya selektif ya, secara prioritas, yang mana yang kira-kira betul-betul kami perlu untuk melaksanakan kegiatan di 4 kegiatan itu. Kita akan ambil uji sampel seperti di dunia pendidikan, di dunia usaha, di pemerintah maupun di dunia masyarakat seperti itu. Nah, ini tadi kebetulan kita fokuskan di media, karena media kita lihat selama ini belum pernah dalam 1 tahun ini kita lakukan tes urin, sekaligus mengevaluasi juga dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang tadinya sebanyak kurang lebih sekitar 30 orang yang sudah kita tes urin. Gimana, Bang, hasilnya, Bang? Untuk sementara hasilnya masih kita tunggu, namun dari skup perwakilan yang ada tadi, alhamdulillah semuanya tidak terindikasi daripada narkotika itu. Harapannya tidak cukup puas sampai di sini, ya, kita saling mengingatkan, saling jaga, ya, terutama terpengaruh dampak narkoba ini, karena dia bisa saja masuk tidak melalui rekan media, mungkin melalui yang lain-lain, sehingga kita akan terkontaminasi dengan hal-hal barang haram tersebut. Untuk program akan dilakukan sosialisasi dan penangkapan terhadap pelaku peredaran, dan akan kita gempur juga untuk rehab jika ada yang sudah terkena. Kontributor BTV Indra Wijaya melaporkan dari Batanghari.